Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Semoga Ibu selesaikan alias keluarga, panjang umur berlimpah, segala urusan diberikan kelancaran dan kemudahan. Amin. Bapak, izinkan waktunya. Saya ingin melakukan wawancara sebentar terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin, Bapak. Nah, yang pertama nih Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi suatu kasus-kasus yang ada di sekolah yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Dalam lingkungan pendidikan di sekolah pasti banyak sekali maupun dilema etika ataupun rujukan moral, di mana ada yang memiliki nilai-nilai kebaikan dan nilai-nilai keburukan setiap permasalahan di sekolahan. Oleh sebab itu, untuk nilai-nilai kebaikan dan keburukan itu saya perlu untuk menyelesaikannya, terutama keburukan dengan seksama untuk kebaikan masa depan. Ya, berarti Bapak mementingkan suatu kepentingan yang terbaik ya Pak ya Yang untuk sekolah. betul. Selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Gitu. Dalam mengambil sebuah keputusan di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar mengandung nilai-nilai kebijakan, langkah pertama adalah mengidentifikasi masalah yang ada dan memilih solusi yang baik untuk memperciptakan iklim positif di sekolah. Jadi setiap permasalahan akan diambil, akan ditanyakan apa permasalahan di sekolah itu, yang insya Allah kan pasti ada yang positif, rata-rata positif dan negatifnya. Jadi mana aja yang kita akan ambil untuk kepentingan bersama dan untuk kebaikan bersama, itu yang bisa ambil. Iya, berarti Bapak akan mengidentifikasi terlebih dahulu ya Pak ya, Ya, dan mencari solusi yang terbaik. Betul. Iya. Selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Dalam menyelesaikan masalah biasanya mencari sumber kebenarannya dari suatu masalah tersebut, mengidentifikasi masalah yang terjadi, mengajak rekan-rekan untuk memusyawarahkan dan membantu dalam mencari solusi untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi kami semuanya akan bermusyawarah untuk menyelesaikan yang terbaik terhadap permasalahan yang ada di sekolah. Oke, berarti Bapak akan mencari sumber kebenarannya dulu nih dari suatu masalah, gitu kan? Betul. Selanjutnya Bapak akan mencari solusinya dengan mengajak rekan-rekan guru, juga semua stakeholder yang ada di sekolah. Betul. Oke, selanjutnya hal-hal apa saja nih yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika yaitu dengan bermusyawarah, di mana kedua pihak mengutarakan apa yang diinginkan untuk mencari solusi yang terbaik, di mana tidak ada yang dirugikan. Jadi kami akan tetap memanggil kedua pihak supaya bisa bermusyawarah di situ, didampingi oleh teman-teman yang lain untuk penyelesaian masalah di atas tersebut. Oke, luar biasa ya Pak ya, berarti dengan bermusyawarah bersama rekan-rekan, Betul. Antara dua belah pihak diberikan kesempatan untuk berbicara gitu ya Pak ya. Iya, betul. Luar biasa. Selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ketika mengambil sebuah keputusan pasti ada tantangan, perasaan bermain, apakah sudah baik atau belum. Dalam pengambilan keputusan itu tetap belum tentu baik untuk diri saya ataupun diri teman yang lain. Jadi kita tetap dimusyawarahkan dan tetap
kita bermusyawarah dengan dibantu oleh teman-teman yang lain supaya keputusan atau apapun yang akan diambil itu adalah eh, keputusan bersama. Jadi yang terbaik lah yang kita ambil. Berarti tantangan selama ini perasaannya bermain ya Pak ya, Iya. antara apa tuh namanya kebaikan ataupun keburukan gitu Pak ya. Betul, betul, betul. Terus apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dalam etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa ya Pak ya? Dalam menyelesaikan masalah, dalam mengambil keputusan tidak juga dijadwalkan, karena pastinya ada masalah yang harus diselesaikan dengan segera sehingga tidak menunda dan permasalahan menjadi cepat selesai. Jadi kalau ada permasalahan yang begitu urgent, jadi tidak ditinggalkan, jadi tidak dilamakan. Saya secepat mungkin supaya permasalahan itu cepat selesai. Dan kami pun permasalahan ini pasti tidak sendiri, kalau memang kebersamaan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Berarti tidak terjadwal ya Pak ya, tapi untuk menyegerakan agar masalahnya cepat selesai, Betul, gitu betul. kan, apa terciptanya solusi gitu ya Pak ya. Apakah adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada seorang ataupun pun faktor-faktor yang membantu pastinya dalam mengambil keputusan. Saya mengefektifkan, menciptakan terlebih dahulu kepada rekan-rekan guru, staf, komite, pengawas, pastinya semua warga sekolah. Jadi tidak sendiri aja, tidak sekolah aja, tetapi kami mengambil atau minta saran, minta pendapat dari komite, dari orang tua, dan dari pengawas sekolah, binaan sekolah. Oke, baik. Berarti Bapak sebelum Bapak membutuhkan orang lain ya Pak di sini ya, Betul, untuk betul. berkolaborasi ya Betul, Pak, betul, untuk betul. menciptakan suatu hal yang terbaik untuk sekolah gitu ya Pak ya. Dari entah itu dari guru, staf, pendidik, serta komite sekolah. Betul. Dari semua hal yang telah disampaikan nih Pak, pelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil suatu keputusan dilema etika? Pengambilan keputusan pastinya banyak pembelajaran dalam hidup itu. Pasti ada suatu masalah, sebaik-baiknya orang adalah yang mengakui kesalahan dan memperbaiki, berbuat yang lebih baik, berbuat lagi. Jadi semua walaupun ada kesalahan itu yang harus diperbaiki, tapi kita atau pendidik harus lebih baik atau menciptakan yang terbaik untuk dunia pendidikan. Oke, berarti Bapak menghargai ya rekan-rekan apabila mengungkapkan rasa salahnya dan ingin merubah lebih baik lagi gitu ya Pak ya. Betul. Luar biasa, itu tantangan yang luar biasa ya Pak. Oke. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama, semoga Ibu selalu. Ibu. Pagi juga Ibu Rani. Iya, apa kabar Ibu? Luar biasa, puji Tuhan sehat. Alhamdulillah. Nah, mohon waktunya Ibu sebentar, saya akan melakukan wawancara terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin Ibu. Seperti ini Bu, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan suatu dilema etika ataupun bujukan moral? Oke, baik Ibu Rani, terima kasih. Yang selama ini Ibu lakukan, yang pertama kita harus bisa membedakan dulu mana yang dilema etika, mana yang bujukan moral. Kalau dilema etika itu semacam ya ada dua pilihan, sama-sama benar, tapi ada pertentangan. Kalau bujukan moral itu antara benar dan salah. Ya, kalau salah ya salah.
Ya kalau benar kita pertahankan. Nah, jadi itu. Jadi kita harus membedakan dulu. Ya, yang misalnya dilema etika itu pertentangan misalnya ya kayak hari ini sudah ibu nih. Hari ini kita sudah sepakat pakai batik, pakai kebaya peach. Tapi ibu pakai putih. Ya, mengapa? Sama-sama benar. Karena ya ada satu pertimbangan. Jam 10-an nanti kan ikut acara di wali kota pasca bersama yang nuansa putih. Pagi, kenapa harus diminta seragam? Kita mau foto kenang-kenangan dengan kelas 6. Itu dilema buat ibu. Karena ada dilema itu, jadi ya ibu tetap siap dua sehingga tidak salah satu dikorbankan. Ya jadi tadi pagi pakai baju kebaya peach dengan roknya, setelah itu ibu ganti persiapan untuk pasca bersama. Jadi dua-dua itu tergantung paradigma setiap orang. Ya itu. Ya kalau misalnya bujukan moral, ya tergantung ini saya hadapi masalah apa, benar atau salah. Ya belum tentu menurut saya benar, menurut orang benar, belum tentu. Menurut saya benar, bisa saja menurut orang salah. Jadi di situ saya harus kasih apa ya alasan dong, mengapa saya katakan salah, mengapa dikatakan benar, sehingga orang yang kita hadapi itu puas. Ya, mungkin ya dia tidak terpikir, udah kita mulai buka wawasan. Jadi luar biasa ya Bu ya. Ya. Jadi Ibu melihat dulu nih mana Ya. yang dilema etika, mana yang Iya, bukan. membedakan. Ya. Kedua Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Ya, jadi dalam hal ini sebelum saya ambil keputusan, saya harus mengumpulkan fakta. Ya, ada faktanya dulu dong. Tidak bisa keputusan tanpa fakta ini. Ya, kita harus kumpul faktanya dulu. Mengapa? Karena fakta itu penting. Fakta itu ya kayak dilema etika. Ya, dia itu bukan teoritis, dia praktek. Ya, yang praktis gitu loh. Kalau yang praktis, otomatis yang fakta. Mana faktanya? Misalnya contoh saja, anak ini ya nggak pernah masuk. Anak ini nggak pernah masuk, awalnya ditangani dulu oleh guru kelasnya. Guru kelasnya sudah tidak mempan, ya datanglah ke kita. Oh ibu, ini saya tangani anak ini. Kita cek dulu faktanya. Bagaimana latar belakang keluarganya, anak ini tinggalnya sama siapa, apa masalah, penyebabnya apa, dia sampai ada masalah seperti ini. Nah, jadi itu memang bagi anak itu benar, belum tentu salah kan. Ya, bagi guru juga benar, dia sudah melakukannya. Inilah dilema etika ini. Ya, bagaimana kita untuk mengambil keputusan ada 3 ya. Hasil akhirnya seperti apa? Apakah sesuai peraturan? Peraturan berarti oh ini loh, kamu ini sesuai surat edaran. Kalau sekian bulan, sekian hari tidak masuk, berarti kamu tidak naik kelas. Ada lagi, ada rasa peduli, kasihan. Oh peduli ini. Nah sekarang yang bingungnya ini saya mau ambil yang mana nih? Perhatikan dulu dong. Lihat anaknya dulu. Kelihatan anaknya ada kemauan. Ada kemauan. Kita lihat orang tuanya bagaimana. Orang tuanya serius tapi dia saat ini benar-benar mungkin dia sakit. Atau keluarganya ada bencana. Jadi situlah ada rasa peduli, kasihan tadi. Ada rasa. Jadi walaupun ada peraturan, ya kita bisa kalau misalnya peraturan ini bisa ditolerir, kita toleransi. Oke. Luar biasa ya Bu ya, berarti mengumpulkan fakta-fakta terlebih dahulu, terus melibatkan atasan juga ya Bu ya, dan juga di sini Ibu, saya merasa Ibu sudah berpihak kepada anak. Jadi Ibu melihat kepentingan anak. Iya. Pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Ya tadi ya seperti yang dari awal tadi langkah-langkahnya tadi ya kita harus bisa mengidentifikasi mana yang
nilai-nilai dilema etika dan nilai-nilai dan rujukan moral. Tadi sudah kita panjang lebar ya. Setelah itu kita uji kebenarannya, ya kumpul fakta, terus uji kebenaran. Di saat uji kebenaran ini, kalau ibu sih lebih cenderung ke uji intuisi. Uji intuisi itu lebih ke perasaan. Soalnya ini kan ya satu menghadapi guru, dua menghadapi orang tua, tiga menghadapi anak, lebih ke perasaan. Ya dari sikap kita mereka bisa menilai, oh ini bukan diktator, ini penuh perasaan karena ada kekeluargaan. Ya. Selain itu ya jadi apa ya kalau yang ibu pakai uji panutan. Jadi kita harus ya jadikan kita tuh jadi panutan ini loh, sekolah ini ya biar mereka nyaman ya. Jadi kalau misalnya dianya ketinggalan ibu, udahlah ya kamu jadi ibu kalian ya, yang kamu buat di sekolah ya. Jadi gitu loh. Jadi di sekolah ini rumah kedua kamu, dan guru yang ada di sekolah adalah orang tua kedua kamu. Jadi kalau merasa kurang nyaman di rumah, silakan komunikasi, curhatlah dengan guru. Dan ibu selalu minta nomor kontak. Jadi awal itu sosialisasi itu sekalian minta nomor kontak. Kenapa minta nomor kontak? Kalau misalnya yang lain pikir ya untuk apa kita minta kontak kepada sekolah? Itu saya ya. Kalau suatu saat mereka butuh mau konsultasi dengan kepala sekolah, silakan. Kalau saya telat respon berarti ya masih ada kegiatan. Tapi setelah saya lacak, oh ini ada WA atau panggilan masuk, pasti saya akan kontak. Jadi itu yang uji kebenaran setelah ada fakta-fakta itu saya lihat lagi itu ini sih benar atau salah sih. Ya kalau misalnya dia salah adalah KJP dia tidak pernah masuk, berarti itu ya sudah kayak rujukan moral. Oh salah ya salah ya salah ya salah ya. Kamu pengen dapat KJP kamu jarang masuk, pengen dapat KJP kamu ikut tawuran, udah karena memang sudah aturan. Berarti itu ya sudah masuk ke rujukan moral. Tidak ada dilema buat saya, dilema etika nggak ada, karena memang ya aturan, saya pegang aturan. Jadi itu, jadi ya ada keputusan akhir, ada peraturan, dan ada tadi ya rasa peduli, kasihan. Jadi kalau yang misalnya dia itu tawuran, oh itu saya pakai peraturan. Ya saya nggak mau lagi yang membuat saya dilema ya untuk apa? Ya memang dia salah. Luar biasa ibu, tadi ibu udah mengidentifikasi Iya. masalah terlebih dahulu, Iya. terus juga ibu uji kebenarannya nih, Iya. kan cari fakta-fakta, Iya. gitu kan, terus juga ibu lebih ke intuisi, gitu Iya. kan, pakai perasaan, ya ibu ya, Iya. terus juga uji panutan, luar biasa. Iya. Lanjut lagi ibu dengan pertanyaan yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oke. Yang membuat kita efektif itu tergantung paradigma kita, pola pikir kita. Ya. Pola pikir kita dalam hal ini ada ya bagaimana ini ada saya individu melawan komunitas. Contoh aja tadi ya individu ya, saya pribadi hari ini harus pakai seragam, tapi saya ada kegiatan lanjutan. Jadi itu boleh dikatakan dilema etika ini. Semua benar. Oh, mengapa pakai seragam? Karena kita mau ambil foto bersama biar kelihatan seragam. Mengapa saya ingin pakai baju putih? Karena memang di sana ada kegiatan kita pakai nuansa putih. Itu dilema. Nah sekarang bagaimana paradigma kita? Kalau misalnya saya bodo amat, biarin aja. Saya tetap pakai putih. Kalau foto belang sih nggak masalah. Tapi saya masih bisa mengimbangi. Kalau memang saya bisa punya waktu untuk pakai dulu yang seragam di sekolah, kenapa saya tidak lakukan? Ya udah, walaupun dapilin saya dapilin, jadi gitu. Tergantung paradigma tadi. Ya, bagaimana saya melawan komunitas? Ya selain itu bagaimana rasa keadilan? Selain itu bagaimana merasa kebenaran? Ya biasanya kebenaran itu melawan kesetiaan. Kayak tadi kan ya, memang sama-sama benar, tapi saya setia. Ya setia, udahlah kita biar sama-sama gitu loh.
biar ya udah lain kali jangan sampai mereka iya mentang-mentang kepala sekolah, padahal belum tentu juga mereka memikirkan seperti itu. Tapi saya sudah antisipasi jangan sampai mereka ungkapan ucapan seperti itu. Jadi saya sudah menjaga. Dan ini yang terakhir ini jangka pendek dengan jangka panjang. Contoh aja ya, seharusnya kegiatan ini di jangka panjang. Contoh saja misalnya kita pengadaan sarana prasarana praktis ya, ini yang ibu lakukan tiap hari. Saya butuh sekarang, tapi di RKS realisasinya nanti tenis sekian. Saya butuh sekarang berarti jangka pendek. Nanti berarti jangka menengah atau panjang. Ya, tapi saya butuh sekarang. Ya bagaimana paradigma kita? Komunikasi dan boleh. Saya minta barang sekarang, tapi transaksinya nanti TV sekian. Ya, kan komunikasi kan penting. Kalau dia bilang, oh boleh bu, ya alhamdulillah, ayo kerjakan. Atau misalnya, oh ini belum ada nih, belum datang ini, dana belum keluar ini, saya butuh sekarang, bisa nggak kamu kirim barang-barang dulu? Bisa, yang penting komunikasi. Kalau dia bilang nggak bisa, ya udah nggak bisa memaksa kan, memang kita harus menghargai aturan dia kan. Jadi itu yang saya lakukan selama ini. Biasa ya, berarti berkomunikasi ya. Iya, komunikasi itu penting. Oke Bu, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Ibu sebagai tantangan dalam pengambilan suatu keputusan dalam dilema etika? Yang menjadi tantangan buat saya ini kalau dilema etika ini perasaan. Jadi perasaan itu tantang, aduh nggak teganya itu Rani. Aduh dilema nih buat saya ini. Tapi ya pikir ya kalau saya ambil keputusan berdasarkan perasaan saya, jangan sampai sekelak waktu muncul begini, paling tidak kan saya harus punya senjata. Senjatanya apa? Senjata untuk bisa mempertanggungjawabkan. Kalau ditanya kenapa begini, ya saya bisa pertanggungjawabkan. Itu yang paling terasa. Dan yang pasti kan ini sama-sama benar ya. Tapi ya bagaimana? Otomatis ya kepala sekolah yang terakhir ya. Kalau masih tidak mempan, ya udah kumpul banyak orang. Ayo kita rembuk bersama. Saya tidak bisa ambil keputusan sendiri ini. Berarti mau melibatkan orang lain dalam hal ini. Ya teman-teman guru dulu yang terdekat dulu. Ayo dong. Jadi prinsip ibu tuh tidak selamanya saya sebagai kepala sekolah. Jadi keputusan akhir tuh ada di tangan sekolah. Nggak ada. Ayo. Ini ibu mentok nih. Ayo bagaimana caranya sama-sama kita ambil keputusan. Siapa tahu ya dengan masukan dari beberapa orang kita kumpul-kumpul ya jadilah satu kesepakatan, jadilah satu mufakat. Jadi itu yang mentoknya itu seperti kalau peraturan ya nggak ada masalah, orang sudah sesuai peraturan ya. Keputusan akhir itu tergantung ya, keputusan yang pertama tadi perasaan. Kalau sudah mendapat itu ya sudah ada kata mufakat, itu keputusan akhir. Oke, luar biasa ya tadi Ibu, pasti perasaannya bermain ya, rasa bertanggung jawabnya luar biasa. Dan terakhir Ibu luar biasa sekali berkolaborasi bersama teman-teman untuk mengambil suatu keputusan. Oke. Apakah Ibu memiliki sebuah kata kalak ataupun terjadwal dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki suatu jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu jalankan? Oke. Yang selama ini ya kalau misalnya sudah ada masalah ini lebih-lebih dilema etika ya, Ibu tidak gegabah ambil keputusan. Diam dulu. Ya, diam dulu. Di saat kita hening, di saat kita diam, itu Ibu tuh biasa apa ya, banget dalam doa. Karena prinsip Ibu, saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri ini. Saya mengundang, gimana caranya? Piringannya saya berarti itu sudah keputusan Tuhan. Yang selama ini dilakukan seperti itu jujur. Tidak bisa, karena kita sebagai orang beriman, kita
tidak bisa mengandalkan kemampuan sendiri. Selalu kita melibatkan Tuhan. Ya, dengan cara itu bisa saja lewat teman, lewat atasan, itulah kerja Tuhan. Jadi gitu. Jadi itu yang saya alami. Kalau misalnya sudah menemukan, oh cara mengatasinya seperti ini, baru bikin jadwal. Jadi saya tidak gegabah mau jadwal. Oh iya nanti sekian. Orang datang ngomong apa? Masalah tetap masalah ya. Nanti yang datang juga kecewa. Alah, sama aja. Jadi tidak ada kepuasan. Ya, sama aja ini tidak menyelesaikan masalah. Masalah tetap masalah. Malahan masalahnya kecil kita bisa membesar-besarkan karena tanpa persiapan. Makanya hati ringan kita baru kita membuat jadwal. Oh jadwal gini baru kita panggil, ayo kita datang, ayo kita kompromi. Jadi itu, jadi tidak gegabah. Kecuali misalnya hal ini cepat saya ambil keputusan ya. Misalnya biasa ini, ya udah, oke nggak apa-apa, ya cepat. Jadi tidak selamanya saya perlu jadwal. Ada yang kalau menurut saya, oh ini ringan, ini dilema tak seberapa juga, ya udah deh langsung ambil keputusan. Oke, luar biasa Ibu. Berarti Ibu mencoba untuk merelaks dulu, mencoba untuk memikirkan dulu, setelah mempunyai suatu solusi baru Ibu membuat jadwal ya. Terus juga Ibu juga bilang kalau ada yang mendesak dan hanya ringan bisa langsung diselesaikan. Itu contoh saja Ibu Rani 2021 itu bulan Desember, tanggal 14 Desember Ibu ditelepon Kapolsek. Ini ya Ibu Yasinta, saya bilang betul. Ya ada apa ya Pak? Ini loh Bu, kami mau minta sekolah jadi sentral vaksin anak usia 6-11 tahun. Siapa? Berarti itu kan ya langsung ya. Siapa? Ya orang cuma minta tempatnya doang. Ibu ada di sekolah? Iya siapa di sekolah? Kalau Ibu ada di sekolah, nanti kami ke sekolah mau survei tempat. Setelah survei tempat silakan Pak. Itu yang kita tidak tahu, dikira hanya sentral vaksin yang diselenggarakan oleh Polri, anak datang laporan kepada Presiden Jokowi berupa daring. Oke, lakukan aja. Ternyata apa yang terjadi? Saya lapor dulu Ibu pengawas, Bu, besok ada vaksin di sekolah yang diselenggarakan oleh Polri. Iya, kan kita tidak tahu ada Jokowi. Tengah malam jam 23 datang pas pampres. Datang itu besok RI 1 fix ke sini. Akhirnya operator Ibu WA tengah malam, kan Ibu nggak apa-apa, kan tidur. Hanya bersyukur kita biasa bangun pagi dan cepat ke sekolah ya. Jam 5 itu bukaan fix RI 1. Itu sudah di jalan, Ibu sudah di jalan. Datang ke sekolah. Teleponlah pengawas, Bu, hari ini Jokowi udah ke sekolah. Sampai di sini belum selesai juga dekorasinya. Saya foto, video call Pak Marjono. Pak, hari ini ada Jokowi, ada Presiden. Masa sih Ibu Yasinta bukannya di PS 06? Saya video ini tempatnya. Tidak lama Pak Marjono telepon balik, tapi suaranya siapa? Halo Bapak, dikira Pak Marjono santai kan, tautannya suaranya Kasudin Pak Slamet. Ibu nggak bilang, saya bilang lupa. Saya nggak tahu hari ini ada Pak Presiden. Itulah mungkin ya keputusan, kan mereka menunggu jawaban segera. Jadi di saat itu ya Ibu langsung ya segera juga, ya tidak dijadwalkan, langsung oke, siap. Jadi itu kalau misalnya yang perlu cepat, ya saya cepat. Tidak perlu tunggu jadwal dulu, langsung respon. Makanya terjadilah tanggal 15 itu ada Presiden datang ke sini. Begitu. Luar biasa. Selanjutnya ya Bu, apakah Ibu membutuhkan seseorang ataupun faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam suatu kasus-kasus di dalam etika? Itu tadi ya kasus yang mana dulu. Kalau kasus yang ringan ya udah paling Ibu juga punya wakil. Ayo dong, jangan biar
biar wakil kita tuh merasa dia bukan sebagai boneka aja ya sudah bisa curhat, berbagilah ya Bu, ini Bu kita ada kegiatan ini gimana, contoh aja ya kemarin itu apa ya, buka bersama. Buka bersama tuh seharusnya hari ini buka bersama dengan perhitungan satu, kelas 6 sudah selesai ujian, guru-guru sudah nggak lagi pikir-pikir dengan ujian. Yang kedua, anak lagi di rumah nih, paling tidak kan ya nanti sore kan mereka datang. Tapi setelah sudah ada edaran yang dilarang untuk buka bersama, bukan lagi dilema, ini kayaknya merasa aduh gimana ini ya, udah ngobrol dulu dengan wakil, ini bagaimana nih, kita tidak mungkin melaksanakan buka bersama ini, kata wakil ibu, ya Bu, tapi kan orang tua sudah sih mempersiapkan semua. Jadi kenapa ibu tidak pusing, itu bukan merupakan dilema, karena ini ya sudah harus kalau kita lakukan salah. Buka puasa itu benar, tapi kalau dilakukan salah karena menyalahi aturan. Ya, akhirnya udah panggil gimana caranya? Kumpul komite. Jadi komite sekolah, komite kelas, di sini mereka ada belasan orang. Kumpullah komite. Kenapa Bu? Kami sudah siap sampai seragam gamis sudah beli itu, kami guru-guru itu buat buka bersama hari ini, saking senangnya itu. Ibu ngomong, saya juga sangat mendapatkan itu ya, apalagi kan sudah 3 tahun kita tidak pernah melakukan ini ya, saat inilah. Tapi dengan mendadak buka bersama itu benar, dengan mendadak kita dapat edaran tidak boleh melaksanakan buka bersama. Jadi kita harus mengikuti edaran, berarti lari ke peraturan dong. Kita harus mengikuti edaran. Kalau kita tetap melaksanakan salah, berarti ini ya bukan lagi dilema, ini bujukan moral ya. Tetap melaksanakan salah. Nah sekarang kalau ibu-ibu cuma ketar-ketir, yes, disetujui oleh Ibu Kepsek. Nah saya harus bertanggung jawab. Oke Bu, kita diam-diam aja loh. Ini kan malam, mau nggak mau kita buka lampu, terang. Dan kalau terang di luar sana pasti menilai, oh sekolah itu lagi buka bersama, padahal kan sudah dilarang. Cekai CRN, siapa yang menghadap? Saya nggak bisa ngadu kepada para pembina kayak pengawas. Nanti mereka cuci tangan, ya siapa suruh ibu laksanakan? Kan sudah tahu ada edaran. Nah, jadi itu berarti bukan lagi dilema etika, itulah bujukan moral. Yang salah ya salah, jadi tidak ada beban buat saya. Luar biasa Ibu, berarti Ibu merangkul semuanya. Iya, ya? semua. Di kelasnya dipanggil, komitenya semua, wakil kepala sekolah juga ikut mengambil suatu keputusan. Iya, jadi kan biar mereka senang. Kalau saya bilang tidak boleh, ya jadi kan apa ya? Tapi ya kalau sudah dibeberkan semua begini, mereka juga maklum. Akhirnya apa? Tidak jadi buka bersama, tapi kami geser ke halal bihalal. Jadi ya oke, kita masih ada waktu untuk halal bihalal. Jadi tanggal 5 Mei kami halal bihalal. Dengan segala hebohnya, orang tahu sendiri ya. Orang tua saking senangnya itu malah mereka jadi pionir, jadi sponsor gitu loh. Oh ini bagaimana ini. Jadi ya kalau saya sih berani tahu ya, saya sih orangnya senang aja ya. Jadi ini pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan Ibu nih, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan suatu keputusan dilema etika? Ya pengalaman itu yang satu, kita tidak buru-buru, kita jangan buru-buru. Itu tadi yang seperti langkah awal tadi, kita harus pilih-pilih dulu mana yang nilai-nilai etikanya, mana yang tujukan moralnya, kita harus pilih-pilih dulu. Oh kalau ini masalah ini berhadapan benar lawan benar ya, berarti sudah dilema etika. Dari dilema etika itu kita cari tahu faktanya dulu, kumpul faktanya dulu, faktanya apa. Dari fakta-fakta itu kita bisa menentukan benar salahnya. Dari benar salahnya itu kita menguji lah, yang benarnya bagaimana, yang salahnya gimana. Kalau benar ya kita lebih ke perasaan, dan kamu
Kalau salah ya udah nggak ada beban buat kita. Jadi intinya tidak buru-buru. Kita harus bisa mengidentifikasi nilai-nilainya itu, ya, kumpul fakta. Ya, kita seorang pemimpin itu harus tenang, supaya dalam ambil keputusan itu ya meminimalisir yang salahnya itu. Jadi ibu tuh pagi-pagi diberani sudah bawa dalam doa Tuhan. Terima kasih hari ini sudah beri kesehatan ya kami bisa beraktivitas. Semua kegiatan kami hari ini baik kesehatan, kebijakan, ucapan, tindakan kami baik pribadi ibu, pribadi guru-guru saya, pribadi keluarga anak saya semua. Luar biasa ya ibu lebih dengan tidak terburu-buru dalam mengambil suatu keputusan. Itu pelajaran yang luar biasa. Kumpulkan fakta, memilah mana yang bujukan moral, mana yang dilema etika, luar biasa ibu. Sehingga untuk meminimalisir suatu keputusan agar lebih baik lagi. Iya, luar biasa. Saya melihat ibu sudah berpihak kepada murid, ibu lebih berpihak untuk kemajuan pendidikan. Luar biasa ibu, terima kasih atas wawancara hari ini.